Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan kami GPDI Ebenezer Suwaru dalam ibadah live streaming sore hari ini. Kami berharap bahwa kehadiran kami dapat membawa saudara yang menyaksikan siaran ini semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi doa kami bahwa dimanapun saudara berada, kita akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan menaungi setiap kita. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Yesus, kau sungguh baik dan namamu indah. Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu,
Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami berterima kasih karena sampai saat ini kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami boleh ada, kami boleh bernafas, kami boleh memberi pujian bagi Engkau. Itu juga oleh karena kemurahan-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa hidup kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan, segala pujian dan segala hormat hanya bagi Engkau saja. Sore hari ini kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami dengan firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu menjangkau setiap kami. Sehingga apapun yang kami dengar itu boleh menjadikan rema dalam setiap kehidupan kami, boleh menguatkan kami, boleh membimbing kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan penyampaian kebenaran firman Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, dan kami akan menyambutnya dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami merasa sangat diberkati bila sore hari ini kami masih dapat mengunjungi saudara-saudara sekalian melalui pujian dan penyembahan dan juga perenungan firman Tuhan. Menjadi doa kami bahwa kehadiran kami selalu membawa semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru, terutama menjadi doa kami bahwa Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita melalui setiap hati kita. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini saya rindu kita bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dari suratan Ibrani pasalnya yang ke-13. Saudara, saya sangat terberkati dengan ayat ini karena ini merupakan kekuatan yang kita butuhkan hari-hari ini dan menjadi dasar kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Saya akan membacakannya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah satu perkataan iman yang disampaikan oleh penulis Ibrani untuk kembali mengingatkan kepada kita
sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat ini meyakinkan kepada kita bahwa keberadaan Yesus yang memiliki sifat yang tidak berubah. Dia tetap sama. Baik kemarin, saudara, ini berbicara mengenai peristiwa di masa lampau, di mana kita diselamatkan dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita diperkenalkan dengan kasih-Nya yang tanpa syarat. Bahkan kita juga dilimpahi oleh kasih-Nya yang begitu luar biasa. Sehingga tidak jarang, saudara, ketika awal-awal kita mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, rasa-rasanya Tuhan itu dekat dengan kita. Setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan selalu didengar oleh Tuhan. Dan saudara, kita selalu dibuat takjub oleh karena keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada saat kita mula-mula mengenal akan kasih Tuhan. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik adalah ayat ini juga berbicara mengenai Yesus Kristus tetap sama hari ini. Kalau berbicara mengenai kemarin, kita pasti banyak menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan yang membuat kita merasa kagum akan kasih-Nya yang besar. Dan hari ini pun, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana penulis Ibrani ini katakan, Dia tetap sama. Sebetulnya, saudara, Tuhan tidak akan pernah dikacaukan oleh waktu, karena Dia adalah Allah yang tetap sama. Baik kuasa-Nya, baik kasih-Nya, baik perhatiannya bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Yang jadi masalahnya adalah seringkali dari pihak kita manusia, kita merasa bahwa seiring berjalannya waktu kita mengiring Tuhan, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan saudara, setelah kita bertahun-tahun mengikut Tuhan, seolah-olah kita merasakan pertolongan Tuhan itu lambat datangnya. Atau bahkan kita merasa bahwa akhirnya kita tidak mendapatkan jawaban yang kita inginkan sesuai dengan berjalannya waktu. Bukan Tuhan yang berubah, saudara, tapi kitalah yang berubah. Kalau kita berpijak dari ayat ini, kita tahu bahwa dengan iman percaya kita, Yesus Kristus tetap sama. Dia tidak akan pernah berubah. Dengan apa yang nampak di depan mata, seringkali itu membuat seolah-olah kasih-Nya berubah atas kita. Pertolongan Tuhan seolah-olah berubah atas kehidupan kita. Namun saudara, yang menjadi permasalahannya sekali lagi adalah dari pihak kita manusia. Kenapa bisa seperti ini? Saudara, betapa seringkali kita tanpa sadar sudah mengandalkan kekuatan manusia, bahkan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Coba kita bandingkan dengan Yeremia pasalnya yang ke-17. Di dalam perjanjian lama, saudara, ada satu ayat yang ditulis oleh Nabi Yeremia di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan Tuhan yang berubah. Bukan karena kuasanya yang mulai, saudara, kita rasakan tidak seperti awal-awal pada saat kita baru diselamatkan oleh Tuhan. Namun seringkali, saudara, kita lalai dalam mengandalkan Tuhan. Dengan berjalannya waktu, saudara,
Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami banyak peristiwa. Dan ada saatnya ada campur tangan dari kekuatan kita sendiri. Ada kekuatan manusia yang menopang kita sehingga seolah-olah itu membuat kita, saudara, sedikit demi sedikit mengurangi kebergantungan kita kepada kuasa Tuhan. Sehingga itulah yang menyebabkan kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan berubah atas kehidupan kita. Ada seorang penulis buku Kristen, saudara, dia mengatakan demikian. Ketika setan tidak bisa menjatuhkan orang percaya dengan dosa, maka ia akan membuat manusia itu sibuk sehingga menjauh dari Tuhan. Kesibukan-kesibukan di mana itu dapat menyita waktu kita pada saat kita mengandalkan Tuhan. Terkadang saudara kita dibuat sibuk dengan urusan kita, sehingga sedikit demi sedikit membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Membuat kita jauh dari jangkauan kasih Tuhan. Dan itu yang membuat kita tidak dapat lagi meyakini pertolongan Tuhan yang tetap sama. Sebagai manusia wajar saudara, kadang-kala pikiran-pikiran kita mempengaruhi kita untuk dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dengan persoalan dan permasalahan yang kita hadapi, kita pun bisa saja menjadi orang-orang yang dapat meragukan pertolongan Tuhan yang sebetulnya tidak pernah berubah. Jika kita tidak menetapkan hati untuk meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong kita hari ini, saudara, maka kita akan kesulitan dapat tetap meyakini Tuhan di hari esok. Oleh sebab itu kenapa tadi di dalam Ibrani katakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita gagal meyakini Tuhan hari ini atas persoalan hidup kita, atas jalan hidup kita yang sedang kita alami hari-hari ini, maka saudara, kita juga pun akan tidak mudah mempercayai Tuhan di hari esok. Mempercayai bahwa Dia akan tetap sama menolong kita besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya selama kita hidup di dalam dunia ini. Biarlah saudara, apa yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini membangkitkan iman kita kembali. Tatkala kita sudah mulai meragukan kasih Tuhan, tatkala kita sudah mulai merasakan bahwa pertolongan Tuhan seolah-olah jauh dari setiap kehidupan kita, dengungkan dalam hati kita masing-masing bahwa Yesus Kristus tetap sama. Amin. Ini adalah doa yang berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Saudara, tanpa dapat dipengaruhi pikiran kita, tanpa terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita, Dia tetap sama. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita saudara, bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Sekalipun zaman berubah, sekalipun keadaan kita berubah, sekalipun saudara, apapun yang terjadi di sekeliling kita memaksa kita untuk berubah, tapi yakinlah bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara yang menyaksikan renungan firman Tuhan sore hari ini. Pegang firman Tuhan bahwa Dia tetap sama. Amin. Saudara yang membutuhkan pertolongan, jangan ragukan kasih Tuhan. Karena pertolongannya tetap sama yang dapat Dia tunjukkan bagi setiap kita. Saudara mungkin yang sedang ragu-ragu hari ini, apakah benar Tuhan bisa menolong saudara dan mengeluarkan saudara dari setiap persoalan dan permasalahan yang sedang saudara hadapi? Pegang ayat ini sebagai kekuatan kita untuk terus mempercayai Tuhan dalam situasi apapun.
karena dia tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Nyanyikan tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Layakkan Kau disembah, Kau puji. Terima kasih Yesus, Engkau tetap sama Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan sore hari ini ya Bapak.
hati kami dapat diyakinkan kembali bahwa Engkau Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami lalai, kalau seringkali kami mulai berubah dalam mempercayai Engkau Tuhan. Ampuni dalam keseharian kami, di mana kami mulai mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lupa mengandalkan Engkau. Kami lupa berpegang kepada janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah berubah menolong kami, memberkati kami, bahkan menyertai kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kuatkan setiap kami untuk terus memiliki percaya yang tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga kepadamu, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan keajaiban, yang penuh dengan pertolongan, tepat pada waktunya kami boleh nikmati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami kerjakan sore hari ini benar-benar memberikan kekuatan baru bagi setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu menolong setiap kami yang mulai meragukan akan kasih Tuhan. Sehingga kami boleh kembali meyakini bahwa sepenuhnya Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dan tetap sama pertolongan-Mu bagi setiap kami. Apapun pergumulan kami, mampukan kami untuk terus memandang Engkau sebagai penolong yang ajaib bagi kami. Penolong yang setia bagi kami, yang tidak pernah berubah sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan baik atas kehidupan kami. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kami sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu serta menerima berkat kekuatan dari firman Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan sore hari ini benar-benar dapat memberkati saudara, menjadi kerinduan kami bahwa di setiap kehadiran kami apapun firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar menjadi jawaban kita. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu di ibadah live streaming berikutnya dari gereja kami. Kiranya berkat-berkat Allah terus tercurah bagi setiap kehidupan kita sehingga manusia rohani kita terus ditopang oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.